Selamat pagi pemirsa. Harus diakui dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Orang-orang yang akan memimpin KPK ini haruslah punya integritas dan komitmen tinggi dalam memberantas segala bentuk korupsi atau rasuah. Untuk menghasilkan pimpinan semacam itu, proses penjaringannya juga harus selektif. Upaya itu dimulai dari panitia seleksinya atau pansel. Ibarat sebuah kontestasi, maka dibutuhkan dewan juri yang mumpuni untuk menghasilkan para juara sejati. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 31 Mei 2024 dengan tema Menanti Nyali Pansel KPK bersama saya Lona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Saya kecewa, Kang, karena dari 9 nama pansel nggak ada nama Kang Ade Alawi. Kita sudah melihat ada 9 orang yang diumumkan sebagai pansel KPK, tapi pertanyaannya adalah apakah benar mereka akan bisa menyaring orang-orang yang lebih baik bagi KPK. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Menanti Nyali Pansel KPK. Saya tertarik dengan penggunaan kata nyalinya karena keberanian, artinya secara implikasinya pansel selama ini agak kurang bernyali, nyalinya kelebihan atau apa nih maksud dari editorial pagi ini, Kang Ade? Ya, nyali ini kan bagian dari bagaimana keputusan itu lahir ya. Bagaimana keputusan itu akan lahir yang bisa sesuai dengan kriteria. Kriteria yang mencari kriteria seorang pejuang ya. Bukan orang-orang yang mencari kerja ya. Jadi menjadi calon pimpinan KPK bukan orang-orang yang mencari pekerjaan di situ. Adalah orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang berjuang untuk pemberantasan korupsi, untuk melawan korupsi ya. Karena perang melawan korupsi ini adalah perang yang luar biasa. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka harus dilakukan oleh orang pejuang. Tanpa mental pejuang tidak mungkin seseorang itu berani memberantas korupsi. Karena ketika orang mental pejuang, maka dia akan berani berhadapan dengan siapapun. Dan resiko nyawa pun akan dihadapi. Kan begitu seorang pejuang. Bukan orang mencari kerja. Nah, ini juga saya kira nyali pansel KPK harus terlihat ya dari putusannya nanti. Tetapi sayangnya kalau kita lihat dari 9 anggota pansel ini, 9 nama ini saya tidak melihat saya tidak melihat jejak perlawanan mereka terhadap korupsi. Meskipun mereka memang, ya saya yakin secara integritas ya. Mereka orang-orang yang berintegritas, mereka ada 4 dari akademisi, misalnya salah satunya ada guru besar Fakultas Hukum Andalas, Profesor Elwi Daniel, integritasnya bagus. Dan semuanya juga bagus. Tetapi integritasnya tidak cukup tanpa sebuah nyali seperti itu. Nah, jadi menurut saya pansel itu jangan ragu-ragu mencoret calon-calon yang memang banyak laporannya. Kan pansel juga mempunyai kewenangan juga untuk melakukan tracking ya. Benar nggak ketika laporan masuk ini ya verifikasi ke berbagai sumber. Jadi ketika verifikasi sudah didapatkan, jangan ragu-ragu pansel untuk melakukan pencoretan ya. Pertanyaannya adalah apakah kemudian memang pansel ini akan benar-benar bebas nilai, karena kan diduga di sekian seleksi yang lalu ada titipan-titipan dari berbagai pihak untuk menggolkan komisioner-komisioner KPK. Kita akan bahas itu, Kang Ade, dan pemirsa, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 31 Mei 2024, Menanti Nyali Pansel KPK. Pansel KPK. Presiden Jokowi telah menandatangani nama-nama yang masuk di dalam panitia seleksi atau pansel calon pimpinan atau capim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ate dan Rektor IPB Arif Satria yang ditunjuk sebagai ketua dan wakil. Adapun anggotanya terdiri dari Ivan Yustiavandana, Nawal Nelly, Ahmad Erani Yustika, Ambek Paramarta, Elwi Daniel, Reski Sriwibowo, dan Taufik Rahman. Mereka akan bertugas menyeleksi calon pimpinan KPK untuk menggantikan para pejabat lama yang habis masa kerjanya Desember nanti.
Harus diakui, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, hingga saat ini KPK adalah salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang yang akan memimpin instansi ini haruslah memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam memberantas segala bentuk rasuah. Untuk menghasilkan pimpinan semacam itu, proses penjaringannya pun mesti selektif. Upaya itu dimulai dari panitia seleksinya. Ibarat sebuah kontestasi, dibutuhkan dewan juri yang mumpuni untuk menghasilkan para juara sejati. Mereka, para anggota pansel ini, mesti bekerja profesional, berintegritas, dan memiliki concern tinggi dalam pemberantasan korupsi. Integritas menjadi maha penting jika kita ingin membangun kembali kredibilitas KPK sebagai kesatria yang tangguh melawan korupsi. Sebagai juri yang akan menyeleksi para pimpinan lembaga anti rasuah, para anggota pansel pun harus punya keberanian dan sikap kesatria semacam itu. Mereka harus berani mencoret dan setidaknya mempertanyakan jika ada nama kandidat yang disodorkan memiliki rekam jejak kurang baik. Keberanian dan independensi dari anggota pansel ini penting jika ingin KPK menjadi lembaga yang benar-benar kredibel. Bagaimana mungkin lembaga ini bisa independen jika proses penjaringan pimpinannya dicampuri kekuasaan? Secara rinci, tugas pansel KPK diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Biletnya dituangkan dalam pasal 30. Secara ringkas, pasal ini mengatur tentang pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Presiden dalam menentukan kandidat lalu membentuk pansel KPK. Disinilah letak ujiannya, karena para anggota dewan yang notabene merupakan perwakilan partai politik itu kerap kali punya kepentingan untuk meloloskan kandidat pilihan mereka. Pansel harus berani mempertanyakan secara detail, apalagi bila seleksi di DPR tidak mementingkan rekam jejak integritas para calon. Kerinduan terhadap KPK yang independen dan tegas sekarang muncul dengan kuat di benak khalayak, apalagi jika melihat perilaku para pimpinan KPK saat ini. Alih-alih menjadi pahlawan pemberantasan korupsi, mereka malah diduga ikut-ikutan berbuat lancung. Oleh karena itu, ke depan calon-calon yang terindikasi memiliki belenggu kelembagaan, apalagi lembaga yang tidak kredibel karena korup, sebaiknya disingkirkan dari proses seleksi. Namun sekali lagi diingatkan, harus ada keberanian dari para anggota pansel. Percuma ada panitia seleksi jika sudah ada skenario sebelumnya untuk memuluskan calon tertentu. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi hanya indah di atas kertas. Dalam praktek, kepentingan politik praktis terhadap lembaga penegakan hukum sangat subjektif, yaitu menjadi pembela para kolega yang terjebak korupsi. Karena itu, integritas dan semangat kesatria pimpinan KPK yang baru tidak bisa digantungkan terlalu besar pada dukungan kekuasaan dan politik di DPR. Perlu tokoh yang tidak peduli dengan kepentingan kuasa dan prestis individu untuk mengganyang para koruptor. Salah satu tugas pansel adalah menghasilkan tokoh atau pimpinan KPK semacam itu. Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya ya Kang Ade, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, sudah tersambung kita lewat saluran telepon dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, kita akhirnya melihat ada 9 nama panitia seleksi calon pimpinan KPK sudah diumumkan kemarin, dan kalau kita melihat nama-namanya tidak ada penolakan ya dari masyarakat karena memang dikenal punya integritas. Apakah Anda punya pengharapan tinggi bahwa pansel ini akan bisa menyeleksi pimpinan KPK baru yang memang benar-benar akan setia sampai akhir untuk melawan korupsi, Mas Zainur? Iya, saya menolak Bang Leonard. Jadi kalau tadi dikatakan tidak ada penolakan, saya termasuk yang menolak begitu ya. Oh, begitu. Karena yang pertama adalah dominasi orang pemerintah sangat kuat. Di situ mayoritasnya adalah orang pemerintah.
Yang kedua, unsur masyarakat sipilnya pun sepertinya bukan mereka-mereka yang punya rekam jejak dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sangat kuat gitu ya. Memang saya lihat semuanya adalah orang yang berintegritas. Saya lihat semuanya adalah orang yang baik begitu ya. Tidak ada catatan buruk tentang mereka. Tetapi sepertinya ini adalah bukan orang-orang yang punya rekam jejak perlawanan yang sangat kuat terhadap pemberantasan korupsi. Jadi saya melihat dua hal itu. Yang pertama adalah dominasi orang pemerintah. Yang kedua dari unsur masyarakat sipilnya juga bukan mereka-mereka yang memang menyala-nyala perlawanannya terhadap korupsi. Meskipun sekali lagi saya katakan saya apresiasi kepada mereka semua karena mereka semua adalah orang baik. Justru saya melihat komposisi pansel KPK ini lebih mencerminkan kepentingan pemerintah untuk mengamankan KPK ke depan. Karena ini kan dibentuk panselnya oleh Presiden Jokowi. Kita tahu masa jabatan Presiden Jokowi dalam 6 bulan ke depan akan habis, sehingga tentu ingin husnul khotimah begitu kan setelah selesai menjabat, kepentingannya kemudian kelompok-kelompok politiknya ingin diamankan. Sehingga saya katakan saya tidak punya harapan banyak terhadap pansel ini, Bang Leonard. Mas Nur, kalau bicara soal figur, kan kalau kita melihat struktur di KPK sekarang, ada nama-nama yang kita tadinya kenal rekam jejaknya ya. Di Dewas khususnya, Dewas KPK, ada Albertina Ho. Ibu Albertina kita kenal keras dalam waktu saat mengadili kasus-kasus korupsi. Tapi banyak orang melihat kemudian bahwa setelah di KPK, kekerasan itu, ketegasan itu kelihatannya mengendur. Jadi maksud saya, figur-figur yang tadinya kita kenal kuat, ternyata juga tidak menjadi kuat ketika di dalam KPK. Sehingga kalau menurut saya, tidak penting juga cari figur yang kuat, yang penting figur-figur ini yang masuk di dalam pansel benar-benar bisa menyeleksi dengan berani orang-orang yang memang mau memberantas korupsi. Bagaimana Mas Zainur? Ya, orang dengan figur seperti Buho yang sangat kuat saja dianggap banyak orang sebagai sangat disayangkan, melempem begitu ya. Apalagi ketika panselnya bukan orang-orang yang memang terlihat rekam jejaknya sangat kuat gitu kan. Kenapa? Karena pansel ini akan menghadapi berbagai macam bentuk tekanan politik dari segala penjuru, Bang Leonard. Yang utama adalah dari Presiden. Pasti sudah hakul yakin saya pastikan Presiden dengan seluruh perangkat kekuasaannya punya kepentingan sangat besar untuk mengamankan masa pensiun mereka, sehingga mereka tidak ingin dipersekusi oleh KPK begitu kan. Sehingga yang pertama akan punya kepentingan secara langsung terhadap pansel ini adalah Presiden. Nah kalau kita lihat orang-orang yang dipilih oleh Presiden dalam pansel itu mencerminkan kepentingan Presiden, sehingga saya katakan tadi, kalau panselnya diragukan independensinya, susah untuk berharap akan menghasilkan pimpinan KPK yang independen. Kalau pansel KPK-nya bukan orang-orang yang menyala-nyala perlawanannya terhadap korupsi, meskipun mereka orang baik, jangan terlalu banyak berharap pimpinan KPK akan terpilih adalah orang-orang yang punya keberanian tinggi. KPK itu komisionernya tidak cukup sekadar orang yang baik, berintegritas, lurus, profesional, tetapi harus berani. Nah, keberanian itu jarang dimiliki oleh orang zaman sekarang. Kenapa? Karena semua orang punya catatan buruk. Apalagi misalnya akademisi, teman-teman akademisi banyak yang sangat lurus, manis, berintegritas tinggi dan seterusnya. Tetapi apakah punya keberanian? Itu kan pertanyaan. Kenapa? Karena KPK itu setiap hari berkelahi dengan kekuasaan, dengan koruptor, dengan segala macam bentuk intrik-intrik, bersinggungan dengan aparat penegak hukum lain dan seterusnya. Jadi itu sekali lagi Bang Leonard, yang pertama harus berani melawan tekanan, yang kedua harus berani, pansel ini harus mendengar masukan masyarakat, yang ketiga berani mencoret siapapun yang punya rekam jejak yang buruk, yang keempat jangan buat kuota untuk jaksa dan polisi, dan yang kelima saya harap mereka harus buktikan bahwa mereka memang lebih mengabdikan dirinya untuk NKRI daripada untuk kekuasaan yang menunjuk mereka, Bang Leonard. Baik, Mas Zainur, ini sih saya terakhir ya melihat kalau analogi di olahraga begitu ya, tim-tim underdog itu sering memberikan hasil yang luar biasa, mengejutkan, membalikan keadaan. Kalau memang misalnya kita ibaratkan pansel ini underdog, karena banyak orang tidak melihat seperti yang tadi Anda katakan Mas Zainur, maka kita bisa berharap ada hasil luar biasa yang keluar ya. Masih ada harapan tidak Mas Zainur? Saya akan sangat senang kalau
apa namanya tadi yang saya katakan itu salah gitu ya. Saya akan sangat senang kalau misalnya ternyata hasil kerja pansel ini sangat memuaskan dengan memilih orang-orang yang independen, berani melawan pesanan-pesanan politik, berani untuk memunculkan tokoh-tokoh capim KPK yang bersih, yang berani melawan, yang independen, tidak punya keterkaitan dengan kelompok kepentingan politik manapun. Nah, tetapi itu kan semua harus ditunjukkan oleh gestur dari pansel, yaitu tadi yang paling penting dua itu, berani melawan titipan dan tekanan, yang kedua adalah mau mendengarkan masukan dari masyarakat. Jadi kita tidak hanya sekadar punya harapan yang tidak berdasar, tetapi harapan itu bisa dilihat dari gestur pansel nanti di dalam menerima atau menolak masukan dari masyarakat. Bang Leonard. Baik, kita harap saja itu yang terjadi. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Roman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Zainur. Kelihatannya Kang Ade sudah agak tidak berpengharapan nih Mas Zainur ya. Iya, pesimis betul Mas Zainur. Karena dikatakan bahwa didominasi oleh orang yang dekat dengan pemerintah, walaupun memang bukan pejabat pemerintah. Apa memang kita jadi akhirnya ya sudah begitu saja atau seperti apa Kang Ade? Ya, ini saya melihat bahwa ini konsekuensi barangkali ya, konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK ya. Ketika KPK kemudian ditempatkan menjadi rumpun eksekutif. Berarti bagaimanapun juga KPK ya harus bagian dari pemerintah ya. Pemerintah ini Presiden Jokowi. Dan kalau kita lihat dari susunan komposisi dari 9 pansel ini, memang semuanya tidak ada seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Zainur ya dari Pukat UGM ya. Itu tidak ada jejak perlawanan mereka terhadap korupsi. Kemudian kalau kita lihat juga mereka ini kan government friendly ya. Jadi memang orang-orang yang memang tidak pernah bersuara kritis ya, terutama terhadap persoalan-persoalan korupsi. Ini jejak yang menurut saya ya inilah yang membuat kita pesimis terhadap pansel ini. Tetapi kita berharap kita masih ada waktu, mudah-mudahan nanti kalangan civil society juga bisa beraudiensi dengan pansel KPK, bagaimana pansel KPK ini bisa bekerja ya secara on right track ya. Artinya mereka mencari orang-orang yang memang beyond ya, tidak hanya sekedar cerdas ya, tetapi mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dan yang paling penting lagi adalah calon pimpinan KPK dan Dewas nanti yang dihasilkan dari pansel ini adalah orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi etika. Kan ada beberapa instrumen bagaimana kita menilai seseorang ini concern komit pada etika atau tidak. Sebetulnya bisa dibaca. Nah, pansel ini punya perangkat itu gitu untuk menilai seseorang ini sejauh mana komitmennya pada etika. Nah, etika sangat penting sekali ya. Apa yang terjadi di KPK hari ini ada kerusakan yang menurut saya luar biasa ya. Etikanya betul-betul beberapa kali misalnya dilanggar oleh pimpinan KPK dan berkali-kali, tidak 1-2 kali. Ini kan luar biasa seperti itu. Kita tidak bisa berharap kepada kepada pimpinan KPK dan Dewas yang mereka bisa memperjuangkan, mereka bisa melawan para koruptor ketika mereka sendiri kerap kali melakukan pelanggaran etika. Kalau kita lihat kan sebetulnya ya Kang Ade soal figur panselnya. Komisioner yang sekarang sedang menjabat, jelas-jelas ada ketua KPK, Pak Firly Bahuri yang bermasalah. Belum tahu juga ujung kasusnya seperti apa. Tapi itu kan pada saat itu, kalau kita menengok lagi, panselnya itu diisi oleh figur-figur yang mumpuni loh. Sekian nama di kasus hukum, ahli-ahli hukum, itu ada di situ loh. Tapi kan akhirnya ujungnya yang keluar yang seperti ini. Nah, maksud saya, apakah jadi jaminan ketika pansel ini adalah figur-figur yang melawan korupsi dengan jelas, orang-orang yang mengerti hukum banget, lalu akan bisa menghasilkan komisioner yang memang baik? Bukankah kita bisa juga berharap sebaliknya ketika saat ini dianggap bukan orang-orang yang mengerti hukum, bisa menghasilkan yang lebih baik karena bebas nilai kan, tidak ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana Kang Ali? Ada 2 tahap yang krusial ya dalam konteks memilih pimpinan KPK dan Dewas yang nanti akan disetorkan ke DPR ya. Pertama adalah konsolidasi di tim pansel itu sendiri. Sejauh mana visi misi mereka dalam melihat atau menghasilkan orang-orang yang memiliki kredibilitas, orang-orang yang memiliki integritas dan keberanian untuk perang melawan korupsi. Ini harus satu visi dan misi. Bagaimana mereka katakanlah nanti boleh jadi barangkali
Pak Jokowi tidak suka dengan figur-figur ini yang lolos, atau ini juga mereka harus berani juga. Berani menyampaikan sikap bahwa ini adalah hasil yang memang orang-orang terbaik. Kalau memang diperlukan, karena berani tekanan ini, berbeda dengan tekanan ini akan ada dua fase. Di pansel itu sendiri dari berbagai kalangan, itu pasti nanti akan ada tekanan. Kemudian ketika masuk ke DPR itu tekanan lebih besar lagi. Mau fit and proper apa yang terjadi ketika pansel yang periode yang kemarin yang dipimpin oleh Ibu Ganarsi, Ibu Yenti Ganarsi, itu. mereka tuh orang-orang hebat semua. Itu dia. Nah, rankingan yang mereka bikin itu kemudian dibongkar lagi oleh Komisi 3 DPR. Diubah ya? Diubah lagi, sehingga muncullah yang namanya Firly Bahuri. Ketika itu Firly Bahuri ditempatkan di tempat yang bawah. Sebenarnya bukan karena sudah ada problem etika juga ketika Firly Bahuri ini menjadi salah satu direktur di KPK. Nah, jadi ini ada dua krusial. Pertama di pansel sendiri, ketika pansel katakanlah orang-orang yang memang ini orang-orang baik semuanya, orang-orang baik. Kemudian mereka katakan mereka berikhtiar untuk memberikan satu legacy dalam kepemimpinan mereka sebagai pansel. Mereka sudah baik, tetapi ketika di DPR ini bukan tidak mungkin akan berubah lagi petanya seperti itu. Jadi kontrol masyarakat, dalam hal ini kontrol masyarakat sipil, ini harus sampai ke DPR, tidak hanya pada pansel gitu. Pansel berikan masukan-masukan yang bagus, orang-orangnya ini segala macam, begitu pula masyarakat juga saya kira civil society harus memberikan masukan. Kan nanti pansel akan mengumumkan nih, berdasarkan verifikasi dan sebagainya, inilah calon-calon yang akan kami pilih, yang akan diberikan kepada KPK. Masalahnya, nah ini kesempatan masyarakat untuk memberikan laporan-laporan. Seleksinya itu berdasarkan sejarah saya tidak terlalu ingat. Apakah kemudian pansel nanti mengumumkan nama-nama calon pimpinan itu dengan ranking masing-masing, setransparan itu, lalu dalam proses di DPR yang tadi Kang Ade katakan ternyata diubah susunan-susunannya. Saya tidak pernah dengar ada pansel yang kemudian bercerita kepada masyarakat, kami menyusunnya bukan begitu loh sebetulnya. Itu kenapa ya? Apakah memang harus tertutup, harus tidak terbuka setransparan itu atau bagaimana? Nah ini memang soal perankingan mungkin barangkali sensitif ya. Sensitif, jangan sampai kemudian ada kesan masyarakat ketika ini diletakkan pada nomor 1, dia harus jadi. Nah ini tapi kalau di internal apa namanya pansel sendiri, mereka sudah membuat rankingan sebenarnya, mana yang layak, mana yang tidak layak seperti itu. Lah kalau rankingnya itu secara terbuka, jelas, akuntabel, ya boleh saja dong diumumkan. Ini memang karena memang semuanya kan ada yang berhak memutuskan, Komisi 3 DPR. Jadi pansel saya kira tidak mau melakukan peta kompli juga. Tidak mau memaksakan diri juga bahwa inilah orang-orang yang memang harus lolos. Setidaknya misalnya ada 10 nama, 5 ini 5 orang-orang terbaik misalnya. Nah pansel juga tidak mau melampaui itu juga gitu. Jadi semuanya ada proses ada di DPR. Baik. Kita harus jeda dahulu, Kang Ade Alawi dan pemirsa tetap. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan apakah pansel KPK ini punya nyali. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tepatnya ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini Anda punya kepercayaan tidak bahwa panitia seleksi Capim KPK ini punya nyali, Pak? Baik, untuk mengembalikan marwah KPK itu
Bang Ade, Mas Leo, itu ada tiga hal. Yang pertama, itu sangat ditentukan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. Tetapi walaupun kita sudah melihat 9 yang sudah ditandatangani Presiden, itu ternyata ada 5 yang dari unsur pemerintah dan 4 dari non pemerintah. Itu sudah hal yang sudah membuat kita jadi tidak optimis. Yang kedua, kalaupun seleksi ini sudah selesai, itu juga ada tantangan lagi di fit and proper test di Komisi 3 DPR. Nah, kita berharap baik di seleksi maupun di Komisi 3 itu jangan ada titip-titipan untuk kepentingan politik dan sebagainya, apalagi kepentingan presiden. Yang kedua, saya melihat bahwa sehebat apapun yang akan nanti terpilih, Bang Ade, itu juga tidak akan bisa bekerja secara baik apabila undang-undang KPK tidak dikembalikan ke undang-undang awalnya. Karena undang-undang KPK sekarang itu sangat lemah. Seolah-olah pimpinan dan kinerja KPK itu akan ditentukan oleh eksekutif, dalam hal ini presiden. Nah, sepanjang itu tidak direvisi kembalikan ke undang-undang KPK yang awal, maka kita tidak bisa banyak berharap terhadap pimpinan KPK yang ada. Contohnya pimpinan KPK sekarang, kan kita tahu kok masa ketua KPK bisa terlibat persoalan hukum, kan ini kan sangat ironis. Nah, untuk kebaikan masyarakat dan kepentingan bangsa ke depan, tolong baik pansel maupun yang ada di Komisi 3 DPR benar-benar menyeleksi 5 pimpinan KPK itu orang-orang yang punya keberanian dan independen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua kita. Untuk khusus nyali dari tim pansel KPK, kami mohon izin dari pelosok Kalimantan Timur, Kabupaten Belungan, Kalimantan Utara maksud saya, mensupport panitia seleksi supaya benar-benar menggunakan kewenangan kepercayaan yang diberikan oleh penentu kebijakan dan mari seleksi dengan sebaiknya supaya komisioner KPK Republik Indonesia tercinta ini betul-betul nanti mendapatkan tugas dan betul-betul amanah menjalankan tugas dengan baik. Dan jangan ada terulang seperti kondisi-kondisi yang lalu. Ada oknum-oknum tertentu yang masih bermain. Kami berharap supaya dimaksimalkan penggunaan pertanggungjawaban keuangan negara. Karena kita, Republik Indonesia ini sebenarnya kaya. Namun karena salah guna, tidak ada pengawasan, tidak begitu baik. Dan mohon izin, maka banyak yang bocor. Oleh sebab itu melalui institusi terhormat KPK Republik Indonesia ini kita berharap semakin baiklah pelayanan, penggunaan keuangan, dan tidak ada lagi istilah korupsi dan lain sebagainya. Supaya anggaran kita betul-betul bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Khusus kami di Kalimantan Utara supaya juga diperhatikan karena kami ini provinsi terbaru dan berada di perbatasan Malaysia. Mohon dibangun daerah pelosok, daerah pinggiran perbatasan. Terima kasih Tuhan berkati. Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus Luat ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Ini kita berharap kepada pansel KPK. Pak Ramadan punya harapan yang sama? Sangat berharap kepada pansel punya nyali. Ketahuilah bahwasanya di pundak pansel yang 9 orang itu 270 juta. Bukan pejabat negara ya Pak Leo ya. Bukan DPR, bukan pejabat negara yang berharap kepada pansel itu. Yang berharap pada pansel itu adalah 270 juta rakyat Indonesia. Supaya memilih komisioner KPK itu yang benar-benar bisa memberantas korupsi di Indonesia ini. Mengapa demikian? Karena kami berharap dari pelosok Jambi ini korupsi itu sudah sangat merajalela.
yang membuat undang-undang itu juga korupsi. Jadi merajalelanya sudah luar biasa. Maka kejahatan luar biasa ini diharapkan kepada pansel punya nyali-nyali itu adalah orang-orang yang tersimpan di hatinya itu tidak terpengaruh oleh apapun. Yakin dengan dirinya sendiri bahwa yang saya ucapkan ini adalah benar untuk kepentingan negara di masa depan. Maka itu berharapan saya tidak hanya Metro yang menyiarkan ini. Semua televisi supaya bergejolak memberitakan KPK adalah sangat penting untuk masa depan negara. Kalau korupsi ini terbiarkan seperti ini, Pak Leo, saya khawatir dengan negara ini. Masyarakat akan mencari jalannya sendiri untuk menyelesaikan ini. Korupsi sudah menakutkan. Di pelosok-pelosok orang tidak takut lagi korupsi, Pak Leo. Mohon pansel, gunakan kekuatan Anda. Anda diharapkan oleh 270 juta negeri ini untuk mengangkat orang-orang seperti memang harapan untuk memberantas korupsi di mana-mana. Terima kasih Metro. Jaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Betul, diingatkan Pak Ramadan, Kang Ade, bahwa yang berharap bukan hanya sekian orang, tapi kita semua rakyat Indonesia. Sampai ke pelosok negeri katanya. Sampai ke pelosok negeri, tapi tadi yang dikatakan Pak Tasrik menarik, kalaupun pansel melahirkan pimpinan yang baik, tapi kalau undang-undang yang menjadi dasar bergeraknya mereka tetap sama, ya sama saja bohong. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ade dan pemirsa tetap. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Kang Ade. Tadi sudah disampaikan oleh para pemirsa harapannya bahwa kemudian pansel tetap bisa menghasilkan pimpinan yang baik, yang punya integritas, tapi juga undang-undangnya harus direvisi. Bagaimana, Kang? Ya, ada dua hal yang membuat KPK itu lemah ya, sehingga lemah pula pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah undang-undangnya. Setelah undang-undang direvisi, ini kan jelas kemudian perubahan-perubahan, guncangan-guncangan di KPK sampai kemudian belakangan ini persoalan etika yang luar biasa. Ada pungli di rutan KPK sampai 6 miliar. Ini luar biasa. Jadi secara apa namanya, secara hukum ini harus diperkuat ya. Ini harus dikembalikan bagaimana posisi KPK yang kuat. Kemudian yang kedua adalah orang-orangnya. Jadi para pimpinan KPK ini orang-orang yang menurut saya harus selesai dengan dirinya sendiri. Maksud selesai dengan diri sendiri adalah bukan orang-orang yang mencari pekerjaan, bukan orang-orang yang ingin menumpuk kekayaan, bukan orang-orang yang mencari posisi politik ketika dia nanti selesai mengabdi di KPK. Betul loncatan begitu. Betul loncatan, menjadi komisaris dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri dan rekam jejak yang bagus. Jadi dua hal ini yang menurut saya modal bagaimana Pak Jokowi ini sebagai presiden ya yang akan memungkasi kekuasaannya, ini harus betul-betul memberikan legasi, legasi yang warisan yang akan dikenang sepanjang sejarah gitu. Bagaimana menghasilkan pimpinan KPK yang memang berkualitas, meskipun memang prosesnya ada di DPR, tetapi kan yang namanya proses politik kan bisa saja mungkin dengan partai-partai koalisinya, dengan partai-partai pendukungnya menciptakan satu visi yang sama. Bagaimana menghasilkan pimpinan KPK dan Dewas dalam fit and proper test nanti orang-orang yang memang para levelnya level pejuang gitu loh. Pejuang ini kan orang yang memang memiliki keberanian. Jadi ada dua hal dalam pemberantasan korupsi. Pertama adalah amunisinya, amunisi undang-undang, kemudian juga orangnya mempunyai keberanian, kecerdasan, dia punya strategi pemberantasan korupsi. Dan yang lebih penting lagi, Leo, ketika kita berbicara tentang korupsi adalah bagaimana memberantas korupsi, budaya hukum di masyarakat, budaya anti korupsi di masyarakat harus dihidupkan. Masyarakat jangan terbiasa memberikan tips apa segala macam. Ini kan semua sudah ada aturannya. Kadang masyarakat kita itu terlalu baik juga. Sudah ada tulisan dilarang memberi tips, masih ngasih tips juga gitu loh. Karena katanya ini kan kebiasaan, ini adat ketimuran katanya gitu kan. Nah ini saya kira juga harus diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Banyak ruang-ruang di mana kita mau sedekah gitu kan, dengan niat ibadah banyak. Tapi ketika sudah ditetapkan di area publik tidak boleh
menggunakan calo, tidak boleh memberikan tips kepada pelayan dan sebagainya, terutama pelayan-pelayan publik ya. Nah ini saya kira budaya hukum di masyarakat harus kuat juga, budaya anti korupsi, pendidikan karakter di sekolah ini juga modal juga. Baik. Bagaimana generasi mendatang ini betul-betul memiliki komitmen pada pemberantasan korupsi. Bagaimana cara kita warga negara biasa ini, Kang Ade, untuk membantu mendukung pansel KPK supaya tetap punya nyali dan bisa memilih komisioner KPK yang punya integritas? Cara kita seperti apa ya? Ya cara kita pertama adalah kita memberikan laporan-laporan. Nanti kan hasil pansel kan diumumkan nih orang-orang yang lolos verifikasi administrasi, masukan-masukan dari masyarakat dan sebagainya. Kalau mereka ada masalah kita aktif melapor. Betul, di situ ada ruang pelaporan dan jangan segan-segan juga melakukan audiensi bertemu dengan pansel KPK. Ini kita harapkan. Begitu pula nanti ketika tanpa intervensi dalam proses fit and proper test, masyarakat juga diperkenankan juga memberikan masukan secara langsung. Jadi kita berharap terutama kepada DPR. DPR kan ujung nih, ujung dari semua proses seleksi ini. Kita berharap DPR yang sebagian anggota Komisi 3 kan tidak terpilih lagi. Mereka harus betul-betul memberikan legasi yang luar biasa, menghasilkan para pimpinan KPK dan Dewas KPK orang-orang yang di atas rata-rata ya, terutama etika mereka itu harus kuat ya. Pertanyaannya masih ada tidak sih orang-orang seperti itu? Masih banyak di negeri. Teman-teman banyak yang bertanya, masih ada tidak sih orang-orang baik di Republik ini, katanya begitu kan? Masih banyak di negeri. Cuma kan ini kan harus dibangun juga sebuah ekosistem bagaimana etika ini bisa tumbuh ya, bersemai gitu kan. Mewangi gitu kan, bersih gitu kan. Ini harus ditumbuhkan seperti itu. Jadi kalau misalnya problem kita abai pada etika, maka saya kira juga ini akan kehancuran bagi negeri ini. Oke. Kita benar-benar berharap bahwa panitia seleksi ini benar-benar bisa menyeleksi dengan berani ya. Betul. Karena kemungkinan besar banyak intervensi kepada mereka dan bisa menghasilkan komisioner KPK yang punya integritas sampai akhir jabatan. Dan satu lagi, Leo. Jadi proses di DPR, di fit and proper test, jangan lagi kemudian ada proses-proses yang di bawah meja seperti itu. Apalagi ada suap dan sebagainya untuk memperjuangkan atau untuk memperjuangkan orang-orang yang memang diminta oleh pihak lain gitu. Dan mungkin kalau ada tendensi intervensi seperti itu, mungkin pansel ya beranilah menyuarakan kepada masyarakat. Karena kalau kita taunya setelah terjadi, ya sudah kasip lah, sudah terlanjur, tidak bisa diapa-apakan, begitu kan, Kang? Ya kita berharap ada keberanian ya, ada keberanian dari Komisi 3 DPR dalam memilih calon pimpinan KPK dan Dewas. Baik. Orang-orang yang memang tipe-tipe pejuang gitu. Oke. Tapi kita berharap juga kepada pemerintah mendatang, meskipun kita tidak melihat visi misinya merevisi undang-undang KPK, kemudian juga tidak ada undang-undang perampasan aset. Ini kita berharap ada kesadaran bersama ya, bahwa problem korupsi ini harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Kita tunggu sama-sama kerja pansel. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya indah di atas kertas. Dalam praktiknya kepentingan politik praktis terhadap KPK sangat subjektif, yaitu menjadi pembela para kolega yang terjebak korupsi. Untuk itu, integritas dan semangat pimpinan KPK yang baru tidak bisa digantungkan terlalu besar pada dukungan kekuasaan dan politik di DPR. Perlu tokoh yang tidak peduli dengan kepentingan kuasa dan prestise individu untuk mengganyang para koruptor. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.